Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutbu faqad laghaw ومن لغى فلا جمعة له أنصت واسمع واقم جامع رحمكم الله أنصت واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. أما بعد أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل
fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bil murad ay haqiqatil ilah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang pertama ini, khatib hendak menyampaikan salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 10 yang telah dibacakan dalam mukadimah tadi, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, yang dimaksud pada ayat ini adalah sholat Jumat, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian semua di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan banyak, pasti kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Bekerja dengan bertujuan mencari karunia Allah. Dalam pencarian karunia Allah harus disertai dengan zikir kepada Allah. Yang dimaksud zikir kepada Allah diantaranya adalah mengingat aturan-aturan Allah dalam bekerja. Sehingga ketika kita bekerja mengingat aturan Allah, maka kita akan terhindar dari pekerjaan yang tidak halal, atau mencari rezeki yang tidak halal, atau melanggar hak-hak orang lain. Dengan demikian, kalau kita bekerjanya disertai dengan mengingat aturan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul kasbi faridatun ala kulli muslimin." Mencari kasab atau pekerjaan yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim yang halal dan mampu untuk bekerja. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya talabul kasbi tidak jauh beda derajat kemuliaannya dengan talabul ilmi. Maka bagi kita selaku umat Islam yang sudah mukallaf dan dewasa, banyak sekali kewajiban yang dapat kita lakukan selain daripada talabul ilmi. Itu adalah talabul kasbi, mencari pekerjaan yang halal dan mendapatkan rezeki yang halal pula, dan digunakan di jalan yang halal pula. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya saya mati dalam keadaan mencari kasab itu lebih aku sukai daripada mati ketika saya berperang dan membunuh musuh-musuh Allah. Berdasarkan pendapatnya ini, dapat kita ketahui bahwasanya derajat bekerja itu lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Namun demikian, ada yang lebih tinggi lagi derajat daripada bekerja, yaitu adalah birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang artinya sesibuk apapun ketika kita bekerja, kalau orang tua kita memanggil, maka dahulukan panggilan orang tua kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah, dalam sebuah riwayat Safaha Sa'ad Mu'ad bin radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersalaman dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu. Ketika bersalaman, tangan baginda Nabi menyentuh tangannya sahabat Mu'ad dalam keadaan melepuh. Lalu ditanya sahabat Mu'ad, "Kenapa tanganmu bisa sampai seperti ini?" Sahabat Mu'ad menjawab, "Adribu bil marri wal mishati fi nathiri ibunfiqo ala iyari." Saya memegang kapak, saya memukul batu dengan tangan ini untuk menafkahi keluargaku, kata
kata sahabat Sa'ad. Lalu faqabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadah wa qala afani yuhibbuhum Allah taala. Baginda Nabi mencium kedua tangan sahabat Sa'ad tersebut dan sambil mengatakan, kedua telapak tanganmu ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Bekerja yang profesional merupakan kasab atau thariqahnya para nabi dan para utusan terdahulu. Baginda Nabi alaihi salam, bapak kita semuanya, beliau bekerja sebagai petani. Selanjutnya Nabi Nuh alaihi salam juga bekerja najjaron sebagai tukang kayu. Wa Idris alaihi salam kana khayyatan, demikian juga Nabi Idris bekerja sebagai tukang jahit. Wa Ibrahim alaihi salam kana bazzazan, Nabi Ibrahim pun bekerja sebagai tukang kain. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi Daud alaihi salam ketika melakukan eksperimen terjun ke masyarakat menyamar, bertemulah dengan seorang pemuda dan pemuda tersebut tidak tahu bahwa itu adalah raja Nabi Daud alaihissalam. Lalu Nabi Daud bertanya, apakah kamu tahu Daud alaihissalam? Maka pemuda tersebut menjawab, ni'mal 'abdu Daud illa anna fihi khaslatan. Qala wa ma hiya? Qala innahu kana yaqulu min baitil mal wa inna khairan nas may yaqulu min kasbihi. Kata pemuda tersebut, sembari tidak tahu bahwa itu adalah seorang raja. Saya tahu bahwa Daud adalah seorang hamba yang sangat hebat, hamba yang sangat baik, kecuali satu hal. Apakah itu? Maka si pemuda tersebut menjawab, kecuali dia senantiasa makan rezeki dari Baitul Mal. Sedangkan sebaik-baiknya manusia adalah makan dari kasarnya sendiri. Setelah mendengar itu, Nabi Daud alaihissalam faraja'a Daud alaihissalam ila mi'rabi baqiyan mutadarri'an ila Allah yas'alullah ta'ala wa yaqul Allahumma 'allimni kasban tughnini bihi an baitil mal. Nabi Daud alaihissalam lari ke mihrab lalu bermunajat, merendahkan diri sisi Allah Subhanahu wa taala sambil menangis dan bermunajat kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepada saya suatu pekerjaan sehingga saya tidak butuh lagi uang dari Baitul Mal. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengajarkan sebuah ilmu untuk bekerja, yaitu menjadi pandai besi, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Saba ayat 10, wa alanna lahul hadid. Jadi baginda Nabi Daud alaihissalam bekerja sebagai pandai besi dan tidak pernah lagi mengambil uang dari Baitul Mal. Wa Zakaria alaihissalam kana najjaran, pun demikian Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Wa Isa alaihissalam yaqulu min ghazlihi, Nabi Isa pun demikian, makan dari hasil tukang pintalas ibunya, tidak pernah meminta-minta kepada yang lain. Pun demikian baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam suatu waktu pernah menjadi seorang pengembala dan suatu waktu baginda Nabi juga sebagai seorang dagang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang pertama ini menjadi motivasi bagi kita semuanya bahwasanya bekerja dengan profesional merupakan thariqahnya para nabi, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ditunjukkan dengan kasab yang halal, rezeki yang halal, dan digunakan di jalan yang halal. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang kedua ini, khatib hendak menyampaikan salah satu keterangan dari syair Jumat. Beliau mengatakan,
Al-i'timadu bil asbab syirkun wa tarkuha jahlun wa fi'luha ibadah. Kita berkeyakinan bahwa yang berpengaruh itu adalah sabab, itu adalah sebuah kesyirikan. Tapi ketika kita meninggalkan sabab adalah kebodohan. Ketika kita menjalankan sabab adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita bekerja adalah menjalankan perintah Allah untuk ibadah. Namun demikian, yang menjamin rezeki kita itu bukanlah pekerjaan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan pekerjaan karena berkeyakinan bahwa Allah yang menjamin rezeki kita adalah kebodohan. Jadi sekali lagi bahwasanya dohir kita bekerja, tapi kolbu kita bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerja kita akan bernilai ibadah, tidak akan terjerumus kepada kemusyrikan dan juga tidak akan terjerumus kepada kebodohan. Oleh karenanya, pada kesempatan khutbah Jumat yang kedua ini, marilah kita tundukkan kalbu kita dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa kita mendapatkan hidayah dan taufik untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita tundukkan kalbu kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya mujibad da'wat wa ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la bikum akbar astaghfirukum aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sahab dan banjarnya diluruskan dan dirapatkan. Anak-anak mohon dikondisikan. Dan yang paling utama, luruskan qalbu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي شكور بنور الله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حاجتنا إليك كثير وأنت علم بها وبصير فإن كل عسير عليك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الكل وبك الكل وبك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل كل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله بسر الأسرار الفاتحة